Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu saham yang akan melakukan merger dan hari Jumat kemarin sahamnya mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang mendapat sentimen positif dari pemerintah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita baca dulu artikel berita yang baru dipost pagi ini, yaitu pungutan ekspor CPO dan turunannya dihapus hingga 31 Agustus tahun 2022. Jadi, pemerintah menghapus sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO beserta produk turunannya. Tapi ini hanya berlaku hingga akhir bulan Agustus atau 31 Agustus tahun 2022. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana saham-saham di sektor CPO ini secara teknikal. Apakah setelah ada pemberitaan ini, minggu depan atau hari Senin depan, sektor ini bisa bangkit kembali? Yang pertama kita lihat dulu saham LSIP. LSIP secara tren bisa kita lihat saat ini trennya belum bagus. Sempat bertahan di atas harga 1100, mencoba untuk break harga 1160, bisa kita lihat masih gagal break. Hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 1130. Dan secara garis MACD jika kita perhatikan memang saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Tapi untuk pergerakan asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi saham LSIP. Jadi walaupun LSIP satu minggu terakhir ini trennya masih belum bergerak naik, asing terlihat sudah mulai akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena ada sentimen positif dari pemerintah hari ini, saya lihat LSIP masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes harga 1160. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil mempunyai saham LSIP di sekitar harga 1100 dan belum melakukan take profit pada saat gagal break garis resisten 1160, masih bisa di hold. Jadi selama masih kuat berada di atas support 1100 masih bisa di hold untuk swing trade, karena apabila berhasil break harga 1160 minggu depan, LSP berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1200 sampai garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 1250. Sekarang kita coba lihat saham AALI. Bisa kita lihat AALI juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan di atas support 9300, tapi mencoba naik di atas resisten 9600, gagal break dan saat ini sudah turun mencapai support di sekitar harga 8800 sampai harga 9000. Jadi ini zona support yang sebelumnya telah saya analisa dan saat ini AALI telah turun mencapai zona support ini. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat AALI pada hari Jumat kemarin turun 1% lebih dan terlihat masih ada distribusi. Dan untuk saham ini terlihat asing masih terus distribusi saham AALI. Jadi beda dengan LSIP yang satu minggu terakhir ini asing mulai masuk, saham AALI asing belum masuk akumulasi. Jadi untuk saham AALI karena saat ini sudah turun menuju atau mencapai zona support di 8.800 sampai harga 9.000, menurut saya juga bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Apabila bisa bertahan di atas zona support ini, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 9.300 sampai 9.600. Tapi ingat, walaupun kita entry di sekitar support dan AALI masih bisa rebound, bukan berarti pada saat rebound itu saham AALI akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Bisa saja itu hanya rebound sementara, karena itu saya sarankan untuk swing trade dan take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari resisten terdekat yang ada. Berikutnya SIM bisa kita lihat saat ini satu minggu terakhir ini masih sideways. Hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 442.
Jadi saat ini jika kita perhatikan, saham SIM masih kuat berada di atas support 440. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat di harga 450. Jadi menyentuh harga support berhasil bertahan dan rebound, tapi menyentuh resisten masih gagal break dan saat ini mulai bergerak sideways. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, sedangkan asing 2 hari terakhir melakukan sedikit akumulasi. Tapi dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat sebenarnya asing masih distribusi. Jadi untuk saham SIM pun apabila teman-teman mau coba entry juga sebaiknya swing trade. Jadi tunggu di sekitar harga 440, apabila SIM masih kuat berada di atas support ini bisa coba entry. Untuk swing trade, take profit apabila gagal break di harga 450 atau hold saja selama harga 440 tidak terlewati. Karena selama support ini masih kuat bertahan, SIM berpotensi untuk mencoba reversal trend. Berikutnya di SNG bisa kita lihat secara tren juga masih sangat downtrend dan saat ini turun menyentuh support di 470. Jadi hari Jumat kemarin turun 0,43% ke harga 468. Dan penurunan ini membuat di SNG kembali turun mengetes support di 470 yang pada bulan Desember tahun lalu masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi sebelumnya juga di awal Juli di SNG juga sempat turun mendekati harga 470 masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat berusaha untuk break resisten psikologis di harga 500, di SNG masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat juga masih terus distribusi saham ini. Jadi di SNG juga menurut saya masih bisa dipantau untuk swing trade. Karena harga 470 saat ini masih berupa support yang lumayan kuat untuk saham di SNG. Jadi bisa kita pantau, bisa coba entry apabila memang minggu depan di SNG masih bisa bangkit atau rebound dari harga 470 dengan target terdekat di 490 sampai harga 500. Dan berikutnya saya akan analisa sekilas untuk saham SSMS. Karena saham ini baru beberapa hari lalu saya analisa. Jika kita perhatikan secara grafik, saham SSMS trennya lebih bagus daripada teman-teman yang baru saya analisa. Karena trennya sebenarnya masih sangat uptrend. Walaupun hari Jumat kemarin turun 0,36% ke harga 1380 dan sempat terbentuk shadow ke bawah lumayan panjang. Tapi secara tren masih sangat uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan teman-temannya bisa kita lihat saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Garis MACD pun saat ini masih terus bergerak naik. Jadi untuk trading plan-nya masih sama dengan video sebelumnya. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Bisa teman-teman lihat di sini, walaupun hari Jumat kemarin bergerak turun, saham SSMS masih ada akumulasi dan asing juga masih terus akumulasi saham ini. Jadi SSMS apabila teman-teman sudah punya saham ini masih bisa di hold karena masih terus ada akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry pun menurut saya masih bisa pantau saham ini. Jadi kita sudah lihat beberapa saham di sektor CPO. Apabila teman-teman mau entry di sekitar support pada saat rebound masih bisa, tapi ingat walaupun ada sentimen positif ini bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Jadi teman-teman harus pantau walaupun contoh hari Senin depan bergerak naik, tapi pada saat terlihat kenaikannya tidak ada akumulasi atau malah ada distribusi besar, teman-teman tetap harus sangat disiplin. Jadi teman-teman bisa entry, bisa hold, tapi terus pantau pergerakan saham yang teman-teman punya. Jangan sampai profit yang teman-teman punya malah balik jadi loss. Jadi tetap harus amankan profit apabila ternyata mulai berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.